peserta, nanti yang belum bergabung langsung menyusul saja ya. Kita mulai. Assalamualaikum Ya Pak, siap. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mengawali pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma Warzuqni fahma. Amin. Amin ya Allah ya Rabbil. Baik, pertama, oh maaf, ketua kelas boleh dimatikan lagi mic-nya. Ya, para ketua kelas boleh dimatikan lagi mic-nya. Pertama sekali, setelah berdoa, jangan lupa kita selalu bersyukur karena kita masih diberikan kesehatan, sehingga hari ini kita kembali bisa berkumpul di ruangan ini, ruang belajar jarak jauh ini dalam keadaan sehat semuanya. Untuk pertemuan yang pertama ini akan saya sampaikan yang pertama tentang sosialisasi tentang KKM, kemudian silabus dan pedoman penilaian. Sebentar saya kirimkan gambarnya. Kita mulai dengan yang pertama, yaitu akan saya sampaikan tentang KKM, kemudian silabus dan pedoman penilaian untuk matematika kelas 7 semester 2. Kemarin sudah berjalan semester 1, ini untuk yang semester 2. Pertama, materi pokok. Materi pokok yang akan kita pelajari selama 1 semester ke depan itu di semester 2. Materi yang pertama tentang perbandingan, kemudian yang kedua tentang aritmetika sosial. Ini aritmetika sosial, ini materi mengulang lagi pelajaran di SD, ini isinya tentang menentukan untung rugi, begitulah biasa. Kemudian materi yang ketiga tentang garis dan sudut, ini juga sudah ada di SD dari kelas 4 sudah ada. Kemudian materi yang keempat, segitiga dan segi 4, ini juga di SD sudah, ini di kelas 4. Kemudian materi yang bab yang kelima, yaitu tentang penyajian data. Penyajian data ini juga sudah, ini sebetulnya di SD. Jadi semua materi yang akan kita pelajari ini semua adalah pengulangan dari materi-materi yang sudah kalian pelajari di SD dulu. Untuk KKM-nya, ini penghitungannya tadinya begini. Jadi untuk perbandingan KKM-nya sekian, kemudian aritmetika sosial sekian, garis sudut, segitiga segi 4, penyajian data. Jika KKM ini digabungkan dengan semester 1, akhirnya diperoleh rata-rata dari semester 1 dan semester 2 KKM-nya mata pelajaran adalah 68. Jadi kalian akan dianggap tuntas apabila sudah mencapai nilai 68.
Berikutnya tentang penilaian. Yang akan dinilai itu apa saja? Yang pertama akan dinilai tentang sikap. Sikap. Sikap apa saja yang akan dinilai? Ini saya gambarkan sudah banyak ini. Ada beriman dan bertakwa, kemudian ada sikap yang kedua ini kebinekaan. Maksudnya kamu saling menghargai, mengenal budaya lah begitu ya. Kemudian ada sikap yang lain, gotong royong, ada mandiri, ada bernalar kritis, ada kreatif. Begitu penilaian sikap yang akan dinilai dari kalian selama semester 2 ini. Semester 1 juga demikian sebetulnya. Kemudian yang akan dinilai lagi selain sikap yaitu pengetahuan. Bagaimana menentukan nilai pengetahuan? Yang pertama nanti kalian akan menerima penilaian harian, mengerjakan penilaian harian, ulangan harian zaman dulu. Sekarang namanya penilaian harian. Kemudian penilaian harian ini nilainya digabungkan dengan tugas. Dan harian, tugas, kemudian ada nilai PTS, penilaian tengah semester, penilaian akhir semester, diolah-olah-olah, akhirnya jadilah nilai rapor pengetahuan. Jadi sudah dua ya yang dinilai, ada penilaian sikap, penilaian pengetahuan. Yang ketiga penilaian keterampilan. Dari mana nilai keterampilan diperoleh? Yang pertama dari praktik. Kalian praktik mengerjakan soal begitu. Kemudian dari proyek, nanti saya beri soalnya. Satu bab paling satu saja yang ini. Penilaian keterampilannya dalam satu bab. Praktik proyek ini semuanya dalam rangka menyelesaikan masalah yang terkait dengan materi-materi tadi yang 5 itu. Diolah-olah-olah, maka akhirnya jadilah nilai rapor untuk keterampilan. Begitu sudah ada silabus, ada KKM, ada pedoman penilaian. Berikutnya langsung masuk ke materi saja ya, biar efektif waktunya. Untuk pertemuan yang pertama ini kita langsung ke materi yang pertama yaitu perbandingan. Ada banyak materi sebetulnya yang harus dipelajari di bab ini tentang perbandingan, tetapi khusus untuk hari ini, untuk pertemuan yang pertama, kita akan mempelajari dua hal. Yang pertama, kita akan bersama-sama nanti memahami kemudian menentukan perbandingan dua besaran. Yang pertama ini. Kemudian yang kedua, kita akan menentukan perbandingan dua besaran tetapi satuannya berbeda. Dari yang pertama maupun kedua ini kata kuncinya adalah yang pertama perbandingan, kemudian yang kedua besaran, yang ketiga satuan. Perbandingan barangkali sudah tidak asing lah bagi kalian, sudah biasa membandingkan sesuatu dengan yang lainnya. Kemudian besaran ini juga sudah kalian pelajari di pelajaran fisika semester 1, bab 1 kalau tidak salah. Judulnya besaran dan satuan. Ya ada ya, pernah ya. Besaran ada besaran pokok, ada besaran turunan, kemudian satuannya ada yang internasional, ada yang tidak internasional begitu ya. Begitu yang akan kita pelajari. Yang pertama kita akan membandingkan dua buah besaran, kemudian satuannya sama maksudnya. Kemudian yang kedua, kita akan menentukan perbandingan dua besaran tetapi satuannya berbeda. Besaran itu mengingatkan lagi, itu artinya sesuatu yang memiliki besar dan satuan, begitu kan ya. Panjang misalnya, panjangnya berapa? Panjangnya ya 1 apa? 1 meter. Satunya itu besar, meternya adalah satuan. Kecepatan 30 apa? 30 km per jam. Begitu ya, ada besar, ada satuan. Begitu, langsung kita ke rencana pembelajaran hari ini. Pertama, kalian sudah membuka meeting ini ya tadi ya, kita sudah bergabung di ruang pertemuan ini.
Kemudian yang kedua, saya minta kalian matikan mikrofonnya. Sudah dimatikannya. Kecuali nanti beberapa orang saya minta dihidupkan untuk menjawab pertanyaan dari saya. Kemudian matikan video kalian jika sinyal internetnya kurang stabil. Kemudian mengawali pembelajaran dengan berdoa, tadi sudah kita. Kemudian mengikuti pemaparan materi, ini sedang kita mulai pemaparan materi. Kemudian nanti setelah itu dilanjutkan dengan tanya jawab. Kalian bisa melalui chatting atau bisa berbicara langsung, tetapi caranya harus melambaikan tangan dulu ya. Nanti kalau sudah melambaikan tangan nanti saya tunjuk baru bertanya. Kemudian yang terakhir, untuk mengetes kalian sudah paham atau belum dengan materi kita hari ini, saya siapkan lembar kerja peserta didik. Ini nanti kalian isi ini. Ini lembar kerja ini nanti saya upload di Google Classroom setelah kita selesai acara tatap muka ini. Sekarang belum diupload nanti. Begitu. Pertama kita amati dulu gambar ini. Gambar foto pernikahan. Ini ceritanya, ini si Suka apa ya? Ya, ini si Suka ceritanya akhirnya menikah dengan Nobita. Kemudian ini teman-temannya pada hadir. Ada sekian banyak orang dalam satu foto. Pertanyaannya, bagaimana cara membandingkan banyaknya perempuan atau laki-laki pada gambar ini? Biasa kan ya kita begitu membanding-bandingkan begitu. Yang saya tanyakan adalah banyaknya. Bagaimana cara membandingkan banyaknya perempuan atau laki-laki pada gambar ini? Cara yang pertama, bagi yang sudah pernah baca buku pasti bisa jawab ini. Di materi di buku yang pertama. Yang pertama caranya adalah menggunakan cara pembagian seperti ini. Jadi perempuan dibagi laki-laki gitu ya, bacanya dibanding ini. Perempuan dibanding laki-laki adalah 3:5. Hitung perempuannya 1, 2, 3, laki-lakinya 1, 2, 3, 4. Berarti 3:5. Gitu ya, cara yang pertama. Cara yang kedua, bisa juga yang bukan menggunakan bagi begini, tapi menggunakan tanda per begini, seperti pecahan ini. Berarti perempuan per laki-laki itu 3/5. Artinya perempuan dibanding laki-laki 3/5 gitu. Menggunakan pembagian, kemudian yang kedua menggunakan pecahan. Perhatikan bahwa 3 ini adalah bagiannya perempuan, 5 ini bagiannya laki-laki. Dan tidak selalu begini saja cara menyatakan perbandingan. Ada cara lain sebetulnya. Ada juga cara lain yang model seperti ini. 3 dari 8 orang adalah perempuan, betul ya? 3 dari 8 adalah perempuan. Ini biasanya kalau di iklan di TV, tulisannya begini, 7 dari 10 anak Indonesia giginya bolong-bolong. Ada ya di iklan di TV itu. Oh, giginya berlubang, maaf. 7 dari 10 anak Indonesia giginya berlubang, itu ada ya, biasa begitu. Itu salah satu cara membandingkan. Kalau cerita perempuan dan laki-laki ini berarti 3 dari 8 itu adalah perempuan. Kemudian bisa juga kalau kita mau bercerita tentang laki-lakinya berarti 5 dari 8 orang pada foto ini adalah laki-laki. Begitu, ini cara yang ke 1, 2, 3, 4. Ini sebagian saja, ini seluruhnya. Gitu ya. Terus, ada juga orang lain yang membandingkannya cukup begini. Pada foto ini, perempuan lebih sedikit dibanding laki-laki. Betul kan ya? Nah, ini cuma 3 perempuannya, laki-lakinya 5. Itu juga salah satu cara membandingkan. Ada lagi orang yang membandingkannya laki-lakinya dulu yang ditulis. Pada foto ini, laki-laki lebih banyak dibanding perempuan. Begitu beberapa cara. Bisa ini sebagian dibanding sebagian. Sebagian banding sebagian.
atau ini sebagian dibanding seluruhnya. Bisa begitu. Atau hanya menggunakan ini, lebih besar, lebih kecil. Begitu cara membandingkan, cukup jelas lah ya. Kalau kurang jelas bisa dilihat di buku teks. Ada ini di buku teks semester 2. Ini langsung ke sini. Sebentar. Salah tempat ini. Berikutnya. Berikutnya. Sekarang kita akan membandingkan. Kalau tadi perbandingannya jelas ya, orang dengan orang. Banyaknya 3 orang, 5 orang. Kalau yang ini satuannya berbeda. Kalian sering ya mendengar istilah dalam dunia perhandphonean gitu, dalam dunia jaringan ada istilah 2G, 3G, 3,5G, 4G, sering ya dengar ya. Ditulis 2G, 3G, 3,5G, 4G ini sebetulnya terkait itu dengan kecepatan. Betul ya? Jadi kalau 2G itu kecepatannya segini. 9,6 atau 14,4 kilobyte per second. Kilobyte per second per detik. Kemudian kalau 3G, apa masih ada HP yang 2G ya hari gini ya? Ada lah kayaknya ya. HP saya juga 2G sebetulnya. Kecepatannya segini saja. Hanya 9,6 atau maksimal 14,4 kilobyte per second per detik. Yang lebih canggih lagi ada yang HP-nya itu 3G, 3G. Itu kecepatannya bisa sampai 500 sampai dengan 700 kilobyte per second. Ngebut lagi. Kemudian ada yang 3,5G, lebih ngebut lagi. Ada lagi sekarang yang paling keren yang ini, yang 4G ini. Di daya luhur sudah ada yang 4G. Kecepatannya bisa sampai 3, minimal 3 atau maksimalnya 5 mega. Kalau ini kilo, yang ini mega. Mega 1 mega. 1 mega itu artinya 1000 kilo. Begitu ya, yang ini satuannya kilo, byte, yang ini megabyte. Ada 2 buah besaran yang berbeda satuan. Mari dibandingkan. Tentukan perbandingan yang pertama. Tentukan perbandingan kecepatan jaringan 2G dan 4G. Bisa ya menjawab ya. Yang dibandingkan berarti ini. Kalau kita membandingkan batas bawahnya berarti 9,6 kilobyte per second ini kita bandingkan dengan 3 megabyte per second. Masalahnya yang ini satuannya kilo, yang ini satuannya mega. Bagaimana membandingkannya? Caranya adalah dengan disamakan dulu penyebut. Disamakan dulu satuannya. Bisa yang kilobyte dibuat jadi megabyte atau yang megabyte ini dirubah jadi kilobyte. Kalau misalnya yang mega akan kita rubah jadi kilo, berarti perbandingannya menjadi 9,6 dibanding 3.000. Karena 1 mega itu adalah 1000 kilo. Berarti jadinya 9,6 per 9,6 per 3.000. Atau kalau mau batas atasnya, kecepatan tertingginya, berarti 14,4 per atau dibanding 5.000. Jangan 14,4 banding 5, tidak boleh begitu karena ini satuannya berbeda.
harus disamakan dulu. Kesalahan banyak manusia itu membandingkan dua buah besaran tetapi satuannya berbeda. Itu yang tidak boleh. Dosa yang begitu. Membandingkan dua buah besaran satuannya berbeda. Itu banyak hari ini orang-orang tua, orang-orang dewasa itu membanding-bandingkan dua buah tapi yang satuannya berbeda. Tidak boleh, itu haram. Tidak boleh. Masa satu on dibanding dengan satu kuintal, ya tidak boleh. Harus disamakan dulu. Mau on dibuat jadi kintal boleh, atau yang kuintal dibuat jadi on boleh. Begitu barulah dibandingkan. Begitu ya. Kemudian ada lagi soal yang lain, bentuknya seperti ini. Benarkah ini maksudnya? Benarkah kecepatan jaringan 3G hanya 1/6 kecepatan jaringan 4G? Betul apa salah? Siapa yang bisa jawab? 2000 ambil di sekolah. Ya, tunjuk jari ya. Tunjuk jari. Tunjuk tangan, lambaikan tangan coba. Soalnya gimana, Pak? Ini, benarkah kecepatan jaringan 3G hanya 1/6 kecepatan jaringan 4G? Betul apa tidak? Siapa coba jawab? Mau melambaikan tangan? Siapa? Angkat tangan. Apa betul? Ini tadi soalnya. Bentar dulu. Sebentar. Saya tampilkan. Sudah ya, muncul tidak? Yang Gambarnya nggak ada. Gambarnya tidak ada. Nggak ada. Ada. Bentar. Tuh, sudah ya. Pertanyaan yang kedua. Benarkah kecepatan 3G hanya 1/6 kecepatan 4G? Betul apa salah pernyataan itu? Coba jawab. Berikut alasannya. Ini hadiahnya 2000, ambil ke sekolah langsung. Cash. 2000 loh, 2000 ke uang. Gambarnya hilang. Gambarnya hilang. Kan saya sudah sedang saya bagikan gambarnya kok. Nggak ada. Tidak ada. Ada, Pak. Ada. Ada lah. Ada, Pak. Ada. Ada lah. Ada, Pak. Ada. Ada. Betul kah? Benarkah kecepatan jaringan 3G hanya 1/6 dari kecepatan jaringan 4G? Benar atau salah? Siapa coba jawab? 2000 ini kalau benar. Ini 3G itu 500, kecepatan minimalnya 500 kilobyte per second. Kalau yang 4G 3, aduh, ini mic-nya siapa ya? Suaranya bergetar. Terlalu keras itu volumenya. 500 kilobyte per second dibandingkan dengan 3 mega. Nah, tadi sudah saya sampaikan kalau 1 mega itu adalah 1000. Nah, 1 mega itu 1000 kilo. 1000.
Betul kah? Bagaimana? Betul. Betul. Alasannya kok bisa betul? Berapa per berapa sih aslinya? Ngitungnya pertama. 500 per berapa ini? Kalau 3 mega berapa kilo berarti jadinya? Berarti 500 per 3, 500 per 3 3.000 lah. 3.000 Iya, berarti jadinya sama dengan 500 per 3.000 per 3.000 karena meganya dirubah jadi kilo. 500 per 3.000 kalau disederhanakan menjadi 1 per 1 per 6 betul begitu. Jadi benar ya pernyataan ini ya. Begitu caranya kalau membandingkan dua buah besaran yang berbeda satuan, caranya samakan dulu satuan. ya. Begitu. Ini berarti 2.000-nya siapa yang mau ngambil ke sekolah? Jadi siapkan hadiah 2.000 nih. Begitu, sementara begitu ya. Yang kita pelajari pertama tadi membandingkan dua buah besaran, yang satuannya sama, caranya cukup bandingkan saja langsung. Bandingkan saja langsung. Begini. Ini yang satuannya sama. Orang dengan orang. Kemudian kalau yang satuannya berbeda tadi, syaratnya adalah disamakan dulu satuannya baru dibandingkan. Begitu, kemudian cukup ya sementara itu dulu ya. Nanti pertemuannya akan datang. Kita lanjutkan lagi dengan kita akan membahas. Halo, mic-nya tolong matikan dulu dong, atau jangan keras-keras. Berikutnya akan kita lanjutkan nanti hari Selasa depan, kita lanjutkan dengan perbandingan senilai. Perbandingan senilai itu apa sih? Perbandingan senilai itu sederhananya itu ada dua buah perbandingan, tetapi dua buah perbandingan itu saling berhubungan gitu satu sama lain. Hubungannya bagaimana? Hubungannya ya senilai itu maksudnya. Nanti akan kita bahas contoh perbandingan senilai pertemuan yang akan datang. Kemudian bagaimana penerapannya dalam penyelesaian masalah. Begitu sementara itu dulu ya. Kemudian kesimpulannya tadi yang pertama, kita membandingkan dua besaran dengan satuan yang sama. Caranya yang pertama bisa bagian dibagi bagian. Tadi ini perempuan dibagi laki-laki. Atau cara yang kedua menggunakan pecahan. Perempuan per laki-laki. Boleh begini, bagian dibanding bagian. Atau cara yang kedua, boleh juga bagian dibanding seluruhnya. 3 dari 8. Ini perempuannya 3, dari seluruhnya 8. Atau laki-lakinya 5 dari 8. Begitu ya. Kemudian cara yang ketiga bisa menggunakan bagian yang satu lebih besar dari bagian yang lain atau bagian yang satu lebih kecil dari yang lain. Begitu. Kemudian ini yang terakhir tadi kita bahas. Jika dua besaran satuannya berbeda, maka pertama disamakan dulu satuannya, kemudian baru dibandingkan. Begitu yang kita pelajari hari ini. Berikutnya setelah ini untuk menghemat kuotamu ya. Untuk menghemat kuotamu ini nanti ruangannya saya tutup. Kemudian setelah ruangan saya tutup, kalian buka classroom ya. Iya. Halo, ya.
setelah ruangan ini saya tutup, kamu buka di Classroom. Di sana saya upload yang seperti ini nih. Perbandingan. Begini. Ini ada soalnya. Jawablah satu-satu biasa begini. Ya, gitu ya. Buka di Classroom, nanti ada LKPD 1 ini kerjakan. Begitu, yang ini saya hitung sebagai nilai tugas yang pertama. Begitu, teman-temanmu yang tidak sempat bergabung di pertemuan ini, silakan buka di Classroom gitu ya, kerjakan perbandingan lembar kerja peserta didik 1 ini. Kalau yang penasaran ingin mengikuti ingin menyimak pertemuan kita kali ini, nanti saya upload di YouTube segera. Ya, bisa lihat di YouTube. Nanti linknya saya bagikan di kelas. Begitu pertemuan kita hari ini. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan sebelum ruangannya saya tutup kembali. Siapa akan bertanya? Siapa yang mau bertanya? Ganda melambaikan tangan, bertanya apa? Udah cukup, Pak. Oh cukup, oh cukup. Ya baik. Cukup jelas ya, cuma 2 saja yang kita pelajari, membandingkan. Kemudian yang kedua membandingkan yang satuannya berbeda. Itu saja. Baik, untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini, mari kita tutup dengan berdoa bersama. Yang mimpin sekarang ketua kelas 7A, Teguh Go. Mana Teguh di mana? Go. Pimpin Go. Dading mau oleh. Pimpin Go. Pimpin berdoa Go. Dading mau. Halo, Go. Go, unmute Go. Untuk mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana Amin. Alhamdulillah. Mari salam. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.